saya buat ibu ya. Saya bisa aja cabut tuntutan saya saat ini juga. Asalkan ibu mau memberikan rumah ini buat saya. Ibu boleh saja tinggal di sini selama ibu mau. Tapi Fatma sama Atep harus pergi dari rumah ini. Bagaimana, Bu? Ibu terima tawaran saya? Lupain tawaranmu itu. Kamu boleh menuntut ibu, tapi jangan sekali-sekali mengajarin ibu melupain anak-anak itu. Aduh, Bu. Saya nggak ngajarin ibu sama sekali. Saya cuma ngajak ibu untuk hidup tenang tanpa ada rongrongan si Atep sama Fatma. Ibu tidak merasa terganggu oleh mereka. Itulah keajaiban seorang ibu. Ibu harus mampu melindungi dan membela anak-anak. Aduh, susah ya ngasih tahu ibu. Ya udah, tuntutan tetap berjalan. Apa yang kamu lakuin sama ibu? Apa-apaan sih kamu ini? Pikiran kamu tuh terlalu negatif sama aku. Itu karena perlakuan kakak sendiri, tau gak? Sekarang kamu lebih baik loh. Lihat ibu ke kamar. Tanya sama dia. Apa yang sudah kamu lakukan sama ibu? Lihat aja kamu sekarang ini. Sama aja sama Atep. Harusnya kamu udah cari itu suami kaya di sana di luar. Bukannya numpang di sini sama ibu. Merepotin aja sih kerjaannya. Tega kamu kak, ngomong kayak gitu sama aku. Aduh, tega ya tega. Ya harus tega lah. Kalau enggak kamu tuh gak mikir tuh sama si Atep. Ah udah, capek. Laila, bahkan kamu lupa untuk mengucapin salam. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau memang Gilang Kau takdirkan sebagai jodohku, maka dekatkanlah dia padaku. Tapi kalau memang Engkau tidak menakdirkan Gilang sebagai jodohku, maka jauhkanlah dia dariku ya Allah, tanpa meninggalkan rasa sakit. Ibu kamu tuh benar-benar keras kepala. Aduh, ya udah sih Mas. Yang penting kan kita udah tawarin jalan damai sama dia. Perihal nanti dia menang atau kalah di persidangan, mereka harus out dari rumah itu. Beres kan? Ibu kamu juga keluar kan? Iya dong, semua harus keluar dari rumah itu. Biar ibu kamu ngerasain akibat keras kepalanya dia, akibatnya nyusahin diri dia sendiri. Kenapa? Kamu takjub ya akan mega proyek aku, kan? Semoga aja terrealisasi, Mas. Ya udah pasti terrealisasi dong. Aku ini udah invest miliaran loh di proyek ini. Dan rumah ini, aku udah anggunkan ke bank untuk mega proyek aku. Tenang aja, Mas. Sebentar lagi rumah ibu juga akan jadi milik kita. Itu udah pasti dong sayang. Rumah ibu itu ntar akan jadi milik kamu. Dan kamu akan bikin restoran yang sangat mewah karena di rumah itu sangat strategis. Itu sudah direncanakan, Mas. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan kalau kondisi ibu lagi sakit. Fatma, ibu kan harus hadir di pengadilan itu. Tapi Bu, badan ibu panas. Bu, sidang bisa ditunda kalau ibu masih sakit.
Tapi ibu nggak mau menunda-nunda sidang itu. Ibu ingin segera selesai masalah ini. Kalau kamu tidak mau mengantar ibu, biar ibu yang akan berangkat sendiri ke sana. Ya udah, Fatma antar ibu ya. Kau mau hadir nanti di persidangan? Oh, pasti Mas. Aku harus datang. Kamu udah siap melihat muka raut wajah ibu kamu kala di persidangan? Justru itu Mas. Aku datang ke persidangan ingin melihat raut muka kekecewaan ibu seperti apa. Kalau aku mau ngelihat muka raut wajah kakak kamu Atep itu, si pemalas. Menangis atau berteriak di persidangan. Bu. Bu. Ibu bangun, Bu. Bu. Ibu. Aduh, ibu nggak datang sidang lagi nih. Mungkin maksud dia nggak datang sidang biar sidang ditunda gitu. Sebenarnya tanpa ibu nggak datang, sidang masih bisa berjalan. Tetap aja lah nggak afdol. Aku tuh pengen kalau putusan itu ibu ada di situ. Ah, udahlah yuk ke tempat ibu yuk. Enggak. Kamu aja. Kamu aja nyebut ibu. Aku ada urusan yang lebih penting. Bu, Ini tehnya diminum. ya terima kasih Ningsih. Sebaiknya ibu itu nggak usah ke pengadilan, istirahat di rumah aja. Nggak mikirin sidang juga nggak apa-apa. Toh proses sidang juga tetap berjalan kok. Laila, ibu itu sakit, bukannya nggak mau ke pengadilan. Sakit kau bisa duduk sama minum teh. Ibu terima apapun perlakuan kamu pada ibu. Tapi ibu gak mau terima. Kalau kamu bilang ibu itu pembohong, ibu sudah berusaha untuk ke sana. Tapi ibu pingsan di jalan. Jangan pikir ibu itu menunda-nunda sidang. Ibu ingin masalah ini segera selesai. Kak, aku yang tadi nganter ibu. Gimana perasaan kakak? Dalam situasi kayak gini kakak masih bisa nekan ibu. Aduh, udah deh. Hari gini jangan main perasaan. Saya udah ngomong sama ibu dan saya sudah menawarkan kan. Tapi ibu keras kepala. Sama keras kepalanya sama Kang Atep. Laila, jaga mulut kamu ya. Kamu bisanya cuma mau menang sendiri, tahu nggak? Laila, kamu nggak perlu khawatir. Kalaupun ibu kalah di persidangan, ibu tetap ikhlas. Ah udahlah, gak sosok pasrah gitu. Saya juga gak akan tersentuh. Permisi ya kalian semua. Laila! Atep, nggak perlu kamu uber dia. Tapi Bu, Laila benar-benar udah kelewatan, Bu. Biar saja. Kalian harus mikirin di mana kita akan tinggal. Kalau kita kalah, Ibu benar-benar sakit, Mas. Ya bawa dong ke rumah sakit biar ibu cepat sembuh. Tuh, mana ada sih pikiran mereka sampai ke situ? Laila. Kamu bujuk dong ibu bawa ke rumah sakit biar dia cepat sembuh. Supaya pengadilan cepat dibacain. Mas, kayak kamu gak tahu ibu aja. Ibu pasti gak mau kalau aku yang ngajak. Aku ada ide. Gimana kalau kamu ke sana, kamu ketemu Atep, kamu bicara baik-baik, gak usah marah-marah. Kamu tawarin dia rumah yang kecil-kecilan, terus ada syaratnya. Bilang Atep harus bisa bujuk ibu untuk kasih rumah itu ke kamu. Mana mau dia. Kamu ini ada-ada aja sih. Ya coba dulu dong. Laila, kamu tahu nggak? Di sana itu banyak rumah yang harga 50 juta, ya, di kampung-kampung sana. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak dapat rumah itu mau, ha? Iya, aku coba. Tapi aku nggak janji ya.
Mau apa lagi kamu? Kang, aku tahu Akang saat ini sedang kelilit utang sama rentenir. Bukan urusan kamu. Aku bisa bantu Akang untuk melunasi hutang itu. Dan saat ini juga aku bisa cairin uang itu, Kang. Dan setelah itu, aku bisa beliin Akang rumah di sekitar sini. Tapi dengan satu syarat. Akang harus bujuk ibu untuk memberikan rumah ini untuk aku. Gimana? Setuju? Enggak, Laila. Sekalipun aku susah, aku nggak mungkin berkhianat. Apalagi berkhianat sama ibuku sendiri. Kamu belikan aku rumah kecil, sementara kamu dapat rumah yang besar ini. Aku nggak akan terpengaruh sama akal licik kamu, Laila. Kamu akan menyesal menolak kebaikan aku, Kang. Untung aja Kang Atep cepat sadar kalau itu cuma akal-akalannya Kak Laila. Dari dulu aku udah curiga. Walaupun dia sering bayaran utang aku sama Pak Eng, tapi aku nggak termakan sama akal bulusnya dia. Syukurlah. Aku sempat khawatir kalau Kang Atep terpengaruh sama Laila. Ningsih, aku ini walaupun sering nyusahin, aku nggak mau mikirin diri sendiri. Iya ya, aku percaya. Fatma, kamu coba cek ibu. Siapa tahu ibu mau makan. Iya Kang. Tuh, tapi ingat, ibu jangan sampai tahu masalah Laila ya. Iya Kang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ningsih, Bu, ibu ngapain keluar, Bu? Ningsih, kamu itu kenapa sih bicaranya seperti gugup begitu? Punten. Halo. Salah. Lagi pada ngumpul nih. Ibu. Atep ada, Bu? Ningsih, panggil suami kamu. Tapi Cepat panggil suami kamu. ya Bu. Ya Bu. Silakan duduk, Pak. Oh, tidak usah, Ibu. Saya kalau jam segini nggak usah duduk. Yang penting saya mau ketemu Atep, Bu. Atep lagi dipanggil. Oh, aja kamu Atep. Anu, Pak Eng, jadi Kapan mau bayar? Hah? Bicaranya pelan-pelan, Pak. Bapak kan mau nagih hutang, ya kan? Maaf, iya. Kamu mau kapan mau bayar hutang? anu, Pak Eng. Atep, ambil cangkul. Ayo, ikut ibu. Ibu jangan bercanda, Ibu ngancam pakai cangkul ya. Tep, dengar ibu nggak? Ayo cepat ikut ibu, ambil cangkul. Ada apa sih, Bu? Kok disuruh gali segala? Alah, nanti juga kamu tahu. Apa yang Kang Atep lakuin? Ini sih, nanti juga kalian tahu. Bu, ada guci, Bu. Ayo, angkat, ambil. Iya, Bu. Buka. Iya, Bu.
Nih, buat kamu, Tep. Pergi kepada orang yang mengutangkan sama kamu. Bayar utang kamu dengan emas ini. Baik, Bu. Sisanya kasih ke Fatma. Fatma, ayo pegang. Sebentar ya, Bu. Hati-hati. Iya, Bu. Fatma, simpan ini baik-baik ya. Ini adalah harta terakhir peninggalan dari bapak kamu. Bapak kalian. Baik, Bu.